Shalom warga kerajaan, selamat pagi, selamat hari Jumat bagi setiap kita. Wow, senang sekali kembali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara pagi hari ini menjelang memasuki akhir pekan ya. Saya percaya setiap kita tetap ada dalam keadaan yang baik. Apapun yang sedang saudara hadapi hari ini, percayalah bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang setia, Dia Allah yang berpegang pada segala perjanjiannya. Seperti yang kita sama-sama sedang pelajari selama minggu ini ya. Di renungan kita dari Kejadian pasal yang ke-22, bagaimana Abraham ketika dia diminta untuk mempersembahkan Ishak. Bapak Ibu Saudara, ini suatu perenungan yang sangat baik sekali bagi kita. Karena dari kehidupan Abraham kita bisa belajar banyak hal ya. Salah satunya saya suka sekali bahwa kita sama-sama semua tahu bahwa Abraham itu dijuluki Bapa orang beriman. Tapi bukan berarti Bapa orang beriman maka Abraham memiliki iman yang sempurna. Sesungguhnya kita tahu bahwa Abraham sendiri memiliki banyak keraguan dan beberapa kali Abraham melakukan kesalahan atau bahkan kebodohan ketika dia sedang menantikan janji Allah ya. Ya, salah satunya yang paling terkenal adalah ketika Abraham mengikuti saran dari Sarai untuk dia mendapatkan anak dari hambanya Sarai ya. Itu adalah sesuatu yang menunjukkan bahwa Abraham sendiri ragu, jangan-jangan Tuhan tidak akan memberikan, jangan-jangan Tuhan tidak mampu untuk memberikan. Saudara, kita melihat bahwa ketidaksempurnaan imannya Abraham tidak membuat janji Allah tidak tergenapi dalam kehidupan Abraham. Sama dengan kehidupan kita. Mungkin kita punya banyak keraguan, kita punya banyak hal, pertanyaan-pertanyaan dalam hati kita. Tapi pertanyaan-pertanyaan dan keraguan kita tidak membuat Allah tidak melaksanakan atau tidak mampu melaksanakan janjinya dalam kehidupan kita. Allah yang berjanji untuk pemeliharaan, Allah yang berjanji untuk penyertaan, Allah yang berjanji untuk tetap bersama dengan kita, Allah yang berjanji akan pertolongan, perlindungan, itu juga Allah yang menepatinya dalam kehidupan setiap kita. Jadi persoalan adalah seringkali kitanya yang tidak percaya bahwa Allah sanggup untuk melakukannya bagi kita. Biarlah apa yang kita renungkan sepanjang minggu ini menolong dan memampukan kita untuk kita percaya bahwa Allah itu luar biasa. Dia lebih besar dari apa yang kita bayangkan. Kasihnya lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Dan perbuatan-perbuatannya itu dahsyat lebih daripada yang mampu untuk kita bayangkan. Itulah Allah kita, Allah yang hidup. Nah, di dalam perjanjian baru dalam kitab Roma, Paulus berkata bahwa Dia yang tidak menyayangkan anaknya, tapi yang menyerahkannya bagi kita. Bagaimanakah mungkin Dia tidak memberikan yang lain kepada kita dalam kebersamaan dengan Dia. Seringkali kita hanya terpaku kepada Tuhan yang Allah yang tidak menyayangkan anaknya, masakan Dia tidak memberikan yang lain kepada kita. Kita lupa ada kalimat terakhir yang berkata, ketika kita bersama-sama dengan Dia, ketika kita memiliki persekutuan dengan Dia, ketika kita ada bersama-sama dengan Dia, ketika kita menikmati koinonia dengan Dia. Nah, saudara, kita perlu menyadari bahwa berkat yang terbesar buat kita itu bukan kesembuhan, bukan kekayaan, tapi kebersamaan dengan Tuhan. Ya, kemarin saya sempat singgung ini. Sekalipun mungkin Tuhan izinkan kita mengalami kebangkrutan, ya, Tuhan mengizinkan kita mengalami kegagalan, Tuhan mengizinkan kita mengalami sakit penyakit. Tapi kalau itu ada dalam koridor kita, ini ada dalam kehendaknya Allah. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, apakah Allah menghendaki saya untuk sakit? Allah tidak pernah punya rencana yang jahat bagi kita. Tapi di dalam sakitnya kita, di dalam kegagalannya kita, di dalam kebangkrutannya kita mungkin, Allah memakai semuanya itu untuk membuat kita semakin kuat di dalam Dia, semakin mengenal Dia, dan kita dibawa untuk naik lebih tinggi dari yang sebelumnya. Bapak Ibu Saudara, saya pernah membuat satu ilustrasi bahwa perjalanan kehidupan kita dengan Tuhan itu bukan seperti garis lurus, ya, yang kemudian garis lurus itu kemudian ada kurva naik dan turun seperti ini ya. Bukan. Kehidupan kita bersama dengan Tuhan, perjalanan iman kita itu seperti garis yang menanjak seperti ini. Tapi dalam garis yang menanjak itu ada kurva naik dan turun. Ya, ada banyak orang yang tidak setuju karena ada ayat yang berkata, ya, hidup orang benar semakin terang sampai rembang tengah hari. Tapi kita melihat fakta bahwa memang kehidupan orang benar itu semakin terang, tapi dalam perjalanan menuju terang yang semakin terang sampai rembang tengah hari itu, ada masa-masa, ada fase-fase dalam kehidupan kita di mana kadang-kala kita rajin banget berdoa, kita punya kerinduan luar biasa untuk baca firman, tapi kita tidak bisa memungkiri bahwa ada waktu-waktu di mana kita ini sepertinya malasnya minta ampun, kita ini sepertinya sibuknya luar biasa,
sehingga kita tuh untuk baca Alkitab butuh effort yang sangat luar biasa ya. Kita harus mengakui hal itu Bapak Ibu Saudara, karena kita masih tinggal di dalam dunia dan tinggal di dalam tubuh yang daging ini yang penuh dengan kelemahan. Kita harus mengakui hal itu. Nah, perjalanan kita bersama dengan Tuhan itu akan terus naik, tapi dalam perjalanan naik itu ada kalanya Tuhan mengizinkan kita untuk kita mengalami turbulensi, untuk kita mengalami beberapa kita sepertinya kita sedang turun, tapi sebenarnya dalam perjalanan itu kita sedang dipersiapkan Tuhan untuk kita naik lebih tinggi lagi. Nah, kita sering berpikir bahwa Tuhan yang tidak menyayangkan anaknya, dia pasti akan memberikan yang lainnya buat kita, sehingga kita mulai tertuju kepada hal-hal yang memuaskan. Apa yang dikejar oleh orang-orang yang ada di dunia mulai kita kejar, apa yang dikejar oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah mulai juga ikut kita kejar, sehingga kita menjadi serupa dengan dunia ini. Padahal firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, yang berbicara tentang cara pandang. Kita harus melihat bahwa kalau kita bersama dengan Tuhan, itulah harta kita yang paling besar, kebersamaan dengan Allah. Karena untuk bisa bersama dengan Allah itu tidak bisa dilakukan oleh manusia. Hanya Allah yang memungkinkan kita untuk kita bisa menikmati pribadi. Kita tidak bisa membayar untuk bisa punya perkenanan kepada Allah, kecuali Dia yang memberikan perkenanan itu kepada kita. Hanya oleh darah anak domba Allah saya dan saudara diselamatkan. Harusnya setelah kita memahami hal ini, kita akan menghidupi kehidupan kita tanpa rasa takut, tanpa dikuasai oleh ketakutan, lebih tepat ya. Kalau dibilang tanpa rasa takut juga tidak mungkin, karena kita pasti akan pernah mengalami ketakutan, rasa takut, tapi kita tidak dikuasai oleh rasa takut dan tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Karena apapun yang terjadi, kita tahu bahwa Allah setia, Dia bersama dengan kita, Dia Immanuel, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Saudara, ini adalah berkat yang paling besar buat kita. Karena melewati persoalan apapun, melewati lembah seperti apapun, mungkin kita merasa takut, tapi ketakutan tidak akan mematikan kita. Mungkin kita merasa khawatir, tapi kekhawatiran tidak akan membuat kita kalah. Karena kita tahu bahwa Allah lebih besar dari ketakutan kita, Allah lebih besar daripada kekhawatiran kita. Saudara, biarlah kita memahami bahwa Tuhan itu bersama dengan kita, Dia Immanuel, Dia Allah yang mau untuk bersama-sama dengan kita, menikmati persekutuan, sehingga di dalam Dia kita bisa menerima segala yang baik melalui Yesus Kristus Tuhan. Tetap bersemangat, tetap bergairah dengan Tuhan. God bless you all.